ilmu titik ba ya. Ilmu titik ba dari Bismillahirrahmanirrahim ya. Allah mengakuinya semua ya. Semua diakui oleh Allah. Jangan juga kita ikut mengakui ya. Jangan kita ikut mengakui. Yang pengakuan kita itu ditujukan kepada diri sendiri. Itu pengakuan kita itu kita tujukan kepada diri kita sendiri. Itu jangan seperti itu, jangan niat kita begitu maksudnya ya. Tujukan pengakuan itu ya. Atau kembalikan pengakuan itu hanya kepada Allah saja. Begitu. Puji kodim bagi kodim. Allah memuji dirinya ya. Allah menyembah dirinya. Allah mengingat dirinya. Zikir itu maksudnya Allah yang mengingat kepada dirinya sebenarnya. Tidak ada kemampuannya kita. Tidak ada kemampuannya jasad zahir kasar ini ya. Untuk bisa menyembah, untuk bisa berzikir, mengingat, bekerja, semua. Tidak ada kemampuannya. Kan sudah dikatakan hidup dan matiku hanya Allah semata ya. Kalau sudah hanya Allah semata berarti Allah yang punya kehendak. Allah punya perbuatan. Nah itu. Allah punya perlakuan. Baik dan buruknya itu roh sebenarnya ya. Perbuatan roh. Maka pandanglah rohmu pada diri zahir juga. Karena roh itu ada roh yang jahat ya. Roh hewan ya. Maka ditaruh di binatang. Contoh roh hewan ini ditaruh di binatang. Maka wujudnya sudah nyata binatang. Karena dia menggunakan roh hewan. Yang serakah. Yang saling membenci. Saling mencaci. Saling pokoknya ditumbur dan lain sebagainya. Begitulah. Coba lihat ayam bagaimana. Kalau dia kasih makan. Serakah sendiri mau sendiri. Ada temannya dihajar dia. Seperti itu. Karena dia menggunakan roh hewan. Tapi kekumpulan roh itu semua jadikan satu. Dari mana asalnya? Allah juga. Begitu. Nah itu ya. Allah sembah diri makanya. Nah itu. Allah sembah diri. Allah puja-puji diri. Niatkan itu tetap kembali kepada yang satu. Karena semua itu bernama-nama kalau disebut satu persatu ya. Kalau dipisahkan satu-satu ya. Nah itu bernama-nama semuanya. Roh ini, roh itu dan lain sebagainya. Ini itu banyak namanya. Tapi kumpulkan menjadi satu nama. Maka dengan nama Allah. Bismillah ya. Itu kumpulnya menjadi satu pada Allah. Maksudnya begitu. Az-zahir wal batin. Zahir maupun batin ya. Luar maupun dalam ya. Nah itu. Semua itu satu sebenarnya. Jika tidak diniatkan ya. Tidak diniatkan maka kita harus paham ilmu. Kalau kita tidak tahu keilmuan. Tidak tahu arah tujuannya ya. Ngambang jadinya. Ngawur jadinya ya. Kalau kita tidak paham keilmuan. Maka kemana niat kita? Kemana tujuan kita? Nah itu. Kan sesuai dengan niat. Nah itu. Jika tidak diniatkan. Kemana arah tujuannya? Kalau kita tidak tahu keilmuan. Maksud daripada keilmuan. Kemana tujuannya? Maka yang paling utama adalah niat. Maksud hati. Nah itu. Maksud hati kita itu kemana? Begitu. Jika rasa hati itu dekat dengan Allah ya. Sesungguhnya Allah lebih dekat sebenarnya. Itu maka dikatakan urat nadimu. Urat leher kita dikatakan dekat. Atau mata hitam dan mata putih kita itu dikatakan satu. Sesungguhnya Allah lebih daripada itu. Apabila rasa hati itu kenal kepada Allah. Sesungguhnya Allah kenal juga. Ya pada kita. Nah itu tergantung kita. Az-zahiru Rabbi wal batin itu. Nah itu tergantung sekarang. Tergantung kita ya. Rasa hati kita cinta demen kepada Allah ya. Sesungguhnya Allah melebihi daripada itu.
Nah itu, maka tergantung niat kita, kemana arah maksud dan tujuan kita ya. Itu tergantung kita, tergantung niat sebenarnya. Maka paham ilmu ya, tahu maksud daripada keilmuan. Berarti kalau kita sudah tahu maksud dan tujuan daripada keilmuan ya, berarti niat kita sudah ke sana, sudah arahnya. Begitu. Hanya tetap kepada yang tunggal, tetap kepada yang satu, sekalipun tempatnya itu banyak, sekalipun segala sesuatu ini kita pandang, maka Rasulullah kan menganjurkan kita, tiada aku lihat segala sesuatunya, melainkan semua itu adalah Allah. Nah, itu. Maka yang banyak itu adalah satu sebenarnya ya. Dikala manusia itu merasa bergerak bareng ya, bernapas bareng ya, hidup bersama ya, merasa bersama ya, berwujud bersama ya, itulah manusia yang tiada jauh dengan Tuhannya. Selalu kita merasa dekat dengan Allah ya. Maka para wali mengatakan, jika kita tidak bisa melihat Allah dari sekarang, sesungguhnya di akhirat nanti lebih-lebih kita tidak akan bisa melihatnya. Nah, itu lebih-lebih Allah itu tidak terlihat. Kalau Rasulullah mengatakan, apabila kita merasa jauh dengan Allah dari sekarang ya, kalau rasa hati kita itu jauh dengan Allah maksudnya dari sekarang, maka sesungguhnya di akhirat nanti kita tidak akan berjumpa dengan Allah. Ini kata Rasulullah. Maka jangan sekali-sekali kita merasa jauh dengan Allah ya, karena kita bisa hidup, bisa bergerak, bisa berkalam, bisa melihat, mendengar dan lain sebagainya. Semua itu adalah atas Allah, kehendak Allah. Tapi melalui proses. Prosesnya ada roh ini, roh itu dan lain sebagainya. Melalui roh, melalui cahayanya Jibril disalurkan ke roh, dari roh menyalurkan dayanya kepada nyawa, dari nyawa itu menyalurkan kepada batin, dari batin mengelola semuanya menjadi nyata pada jasad ya, yang sifat tiada berdaya, yang disebut Muhammad, yang dikatakan Muhammad yang zahir ya. Dari cahaya semua itu dihimpun, digabung menjadi satu, maka hidup. Ibarat motor itu jreng langsung hidup begitu. Ada yang mengendalikan, ada pengendaranya, akhirnya teratur dan terarah dia. Motor juga sekalipun baru keluar dari dealer, ya, kalau tidak ada yang mengendarai, mau kemana motor itu tetap tinggal di dealer. Sekalipun kunci kontak siap, tinggal jreng hidup, tapi tidak ada pengendaranya, tidak ada yang mengendalikan, hidup itu dalam artinya tidak mampu dan tidak bisa juga. Nah, itu kalau motor manusia yang mengendarai. Kalau manusia, hidup itu yang mengelola, yang mengatur ya, di dalam batin. Jibril termasuk ya, 10 malaikat terutama Jibril, Mikail, Israfil dan Israil yang menyalurkan cahayanya melalui roh ya. Itulah jadi kehidupan. Begitu. Maka kenallah ia dengan kewujudan dirinya. Maka pahamlah kita kepada wujud diri kita ya, yaitu Allah sebenarnya. Itu. Maka dikatakan la mawjudu illallah, tidak ada yang berwujud-wujud pada alam ini, pada semua manusia ya, pada semua apa saja ya, tidak ada yang berwujud-wujud selain daripada yang satu. Allah itu ya, hidup itu ya. Nah, itu dialah yang berwujud, bukan berarti kita itu Allah. Nah, bukan berarti kita itu adalah Allah atau menyandingkan diri kita dengan Allah ya, bukan begitu ya. Menyamakan diri kita dengan Allah, kita sama-samakan diri, bukan begitu. Jadinya tidak laisa kamislihi, jadinya Allah itu laisa ya, dengan sendirinya ya. Hanya dia saja yang ada, begitu. Kan la maujudu illallah atau la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang tahan, tidak ada yang tolong, tidak ada yang bantu, tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang segala-galanya. Kecuali Allah, tidak ada yang lihatkan dan dengarkan selain daripada Allah, selain daripada hidup itu. Allah kumpulnya semua, begitu. Allah itu laisa, dengan sendirinya, sebenarnya ahad, tunggal, esa ya. Nah, dengan sendirinya, tiada duanya. Sebenarnya kalau kita masih menduakan, masih mentigakan ya, keterlaluan kita, berlebihan kita, begitu.
tiada bandingannya ya, tidak bisa dibanding-banding ya. Tidak ada saingannya ya, tidak bisa kita saingi ya kebesarannya. Saking karena besarnya Allah itu ya, kemampuannya Allah itu ya. Saking karena tunggalnya, ahadnya, maka tidak mampu diikuti oleh siapapun ya. Ahad satu tunggal dengan sendirinya Allah itu. Sebenarnya begitu. Kita saja yang beranggapan kita ini banyak. Kita saja yang beranggapan kita ini yang mampu dan bisa. Contoh ya. Kita ini mengatakan diri kita yang mampu dan bisa melihat. Kita ini mengatakan diri kita yang hidup. Kita ini merasa diri kita yang berkuasa, yang mampu dan bisa melakukan segala sesuatu. Berarti kita masih menduakan secara tidak langsung ya, secara tidak sengaja. Kita masih menduakan kehendak. Menduakan hidup, menduakan rasa, menduakan rasul, menduakan rahasia ya. Masih menduakan pandangan, masih menduakan kalam ya, masih menjadi dua tanpa sengaja, tanpa kita sadari ya. Maka kebanyakan orang mengatakan minta ampun kepada Allah atas dosa salah yang disengaja maupun tidak disengaja. Kebanyakan dosa salah yang tidak kita sengaja, yang kita tidak tahu, yang kita tidak paham. Nah, karena kita masih menduakan Allah, maka ya Allah kan dikatakan bahwa Allah punya semua. Allah menyertai semua. Ya, Allah membaringi semua. Allah itu ahad. Allah itu tunggal. Allah itu esa. Dengan sendirinya ya. Muraqabah dengan sendirinya Allah itu ya. Kalau memang Allah itu cuma satu-satunya, la maujudu illallah, tidak ada yang berwujud-wujud selain Allah, atau la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, hanyalah Allah saja ya. Berarti dia yang berkuasa atas diri manusia, berkuasa pada alam ini, berarti tidak ada kuasa yang lain. Hanya Allah saja yang berkuasa, tunggal kuasa ya. Berarti tidak ada pandangan yang lain, hanya Allah saja yang memandang. Berarti tidak ada kalam lain, hanya Allah saja yang berkalam. Begitu. Tidak ada hidup lain selain daripada Allah saja. Itu. Tidak ada segala-galanya sudah selain daripada Allah. Hanya Allah semata, begitu. Supaya menjadi gaib dan muraqabah ya. Supaya menjadi gaib, mugarrabun jadinya. Supaya menjadi gaib dan mugarrabun. Maka lenyapkanlah yang zahir, nampakkan yang batin. Jangan lihat yang zahirnya, maksudnya. Kita lihat wujud dalamnya. Tapi wujud luar dan wujud dalam sama rupa ya. Wujud luar dalam itu sama rupa. Maka kita disuruh berkaca ya. Disuruh berkaca. Itu. Bisa juga kita melihat anak kita. Contoh kita lihat. Disitulah tempat kita berkaca. Melihat diri kita sendiri. Begitu juga orang memandangnya seperti itu. Kok sama rupa seperti bapaknya? Ini katanya. Oh ini kok anaknya yang ini kok sama seperti mamanya. Atau mirip bapaknya, mirip mamanya. Nah itu. Nah disitulah tempat kita berkaca. Kalau kita berkaca pada anak kita. Atau orang lain berkaca kepada anak kita. Kalau kita berkaca menggunakan kaca. Supaya benar-benar kita melihat wujud dalam kita. Tapi wujud dalam itu sama rupa, sama rasa. Tunggal satu semua. Maka zahir dan batin adalah Allah. Luar dan dalam itu Allah. Nah itu. Sama rupanya. Begitu sama rasanya. Ya sama kehendaknya. Sama caranya. Coba bagaimana cara kita dikaca. Begitu juga caranya. Nah itu. Di dalam bayang itu. Nah tidaklah mungkin suatu bayang bisa bergerak. Kalau tidak ada yang punya bayang yang menggerakkan. Ya. Seperti itu. Pana ul pana ya. Bako ul bako. Menjadi rahasia hidup pada Allah yang berkehendak di diri zahir dan batin. Sebenarnya. Nah itu. Allah segala-galanya. Sudah begitu saja. Az-zahiru Rabbi wal batin. Lahir batin Allah sebenarnya ya. Luar dalam Allah sebenarnya. Tuh kita harus bisa
Menilik kepada diri kita itu adalah dirinya Allah yang nyata, dirinya Allah yang terlihat, dirinya Allah yang terdengar, yang mendengar, dirinya Allah yang berkalam dan sebagainya. Begitu. Pandanglah nur itu pada dirimu. Nah, bagaimana cara kita memandang nur cahaya itu kepada diri kita? Ya. Karena nur itu ya nyawa yang dimaksud ya. Karena nyawa itu ya dinyatakan, dikatakan bahwa nyawa itu adalah perempuan. Cahaya itu ya, maka dikatakan sabdo pandito ratu ya. Sabdo itu ucapan, pandito itu wali yang mewakili dari Allah ya. Nah, ratu itu ratu alam jagat ya. Perempuan yang menguasai alam ini ya. Maka cahaya itu nyatanya berbentuk juga sebenarnya, berupa juga, berwujud juga. Bagaimana rupa wujudnya cahaya itu ya? Lihatlah pada wanita, lihatlah pada istrimu, lihatlah pada semua perempuan. Di situ tempat kita melihat cahaya itu. Itulah cahaya hidupmu, cahaya kehidupan, nyawamu. Nah itu, nyawamu itu, maka hidupnya manusia itu tanpa perempuan seperti apa dan bagaimana laki-laki itu. Gelisah ya. Adam sekalipun di dalam surga ya, itu gelisah tanpa Hawa. Nah, seperti itu. Maka badan ini gelisah tanpa nyawa. Gelisah dia tanpa nyawa ya. Nah, kenyataan nyawa itu pada wujud perempuan. Kenyataan Adam itu pada wujud laki-laki. Maka kalau kita mau melihat Adam, lihatlah laki-laki. Bagaimana rupanya laki-laki. Nah, kalau kita mau melihat nyawa kita, lihatlah pada wujud perempuan. Seperti itu sebenarnya. Itulah kesempurnaan nyatanya Allah. Dia Allah itu menzahirkan dirinya dari tidak terlihat sampai menjadi terlihat. Itulah saking besarnya Allah, saking kuasanya Allah ya. Dia menciptakan, mengadakan dirinya dari tidak terlihat sehingga menjadi terlihat. Seperti itulah caranya Allah, maka tidak ada yang mampu dan bisa mengikuti Allah. Begitu. Itulah Allah, itu adalah nur. Nah, nur itu ya, nur itu yang memancarkan cahaya hidup, maka bergairahlah hidup. Hidupku tak bergairah lagi, katanya. Hidup ini tak bergairah kalau tidak ada cahaya ya, yang menyinari. Tidak ada wanita yang menemani, begitu maksudnya ya. Tapi tidak pernah terlihat ya, tidak pernah terlihat bahwa nyawa itu yang punya kehendak, bahwa nyawa itu yang sangat berfungsi pada zahir ya. Zahir ini tidak ada kemampuannya, tidak berdaya kalau tidak ada nyawa atau tidak ada cahaya yang menyinari pada hidup ini. Begitu sebenarnya. Karena alam beserta isinya datang dari Nur Muhammad. Nah itu menjadi satu pada Allah kumpulnya. Begitu tetap kembali kepada Yang Esa. Begitu. Terpancarlah cahaya hidup, maka jadilah hidup ya. Cahaya rasa, maka jadilah rasa ya. Cahaya wujud, maka berupalah manusia ya. Menjadi teranglah, nampak jelas di hadapan kita. Nah itu alam ini maksudnya seisinya ya, termasuk kita ya. Kecantikan, keelokan, keindahannya manusia itu sehingga nikmatnya dipandang mata. Nah itu sehingga jadi nikmat dan senang kita memandang wanita. Begitu. Jangan tertipu dengan zahir ya. Jangan kita tertipu dengan zahir. Maka pandanglah keindahan, kecantikan wujud batin ya. Kecantikan wujud batin itu yang kita pandang. Itu ya, pada zahir. Maksudnya ya begini. Kita lihat istri kita, tapi seolah-olah kita melihat cahaya itu di sana. Begitu.
Kita lihat diri kita yang laki-laki. Nah, seolah-olah kita melihat Adam di sana. Nah, itu kenyataan yang ada, itu kita laki-laki. Kenyataan Hawa, nyawa atau nur itu itulah perempuan. Maka ada Hawa, maka ada napas ya. Maka ada udara yang menjadi hembusan napas kita yang menghidupi. Kalau tidak ada udara, tidak hidup segala macam apa yang ada pada alam ini. Maksudnya begitu. Tiliklah sedalam-dalamnya. Kita harus memandang ke dalam ya. Nah itu. Sehingga nampaklah wujud jati diri. Sehingga terlihatlah diri kita yang dalam. Nah itu. Apabila telah nampak wujud diri, kalau kita sudah mampu dan bisa melihat bayangan ini ya, pada diri yang zahir dan batin adalah sama. Nah itu sama rupa, sama rasa, tunggal, hidup pada Allah. Nah itu, jadi satu hidup ya. Pada Allah. Beruntunglah manusia itu apabila bisa memandang Allah pada dirinya, memandang hidupnya pada dirinya, memandang mampu mengumpulkan, mengesahkan, mengahadkan, semua itu mengikatnya menjadi satu seperti lidi itu pada dirinya, ya, maka adanya kumpulan ya, jamaah ya. Nah itu maka ada kumpulnya Jumat ya, hari Jumat maksudnya ahadkan sekalian. Esakan, tunggalkan sekalian pada Allah semuanya begitu. Dan merugilah manusia itu apabila ia tidak mampu memandang dan mengenal pada Tuhannya. Sangat kita rugi kalau kita tidak bisa kenal kepada Allah. Allah nama kumpulnya ya. Allah nama kumpulnya dari zat, sifat, asma dan af'al ya. Dari roh, nyawa, hati dan jasad ya, maksudnya ya. Itu Allah nama kumpulnya, semua yang bernama-nama pada diri ini ya. Termasuk pada alam ini ya. Bukan hanya manusia saja maksudnya. Maka disebut rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Allah itu ya. Nur itu, cahaya itu ya. Begitu. Muhammad nama kumpulnya yang zahir ya. Muhammad nama kumpulnya yang zahir. Allah nama kumpulnya yang zahir dan batin. Dari kepala, dada, punggung dan tangan, hati beserta kaki. Muhammad nama kumpulnya. Kesempurnaannya pandang itu adalah memandang roh pada tubuh. Nah, kesempurnaannya kita memandang atau melihat itu memandang roh pada tubuh. Nah itu, mari kita sama-sama menjumpai roh pada yang zahir. Maka kita harus melihat roh kita, rupa roh itu sama pada tubuh kita. Contoh kalau kita bermimpi ini ya, kalau kita bermimpi kemana sama rupa kita, sama cara kita, kehendak kita. Kita merasa juga sama, seperti itu. Atau kita berkaca itu sama rupa, sama rasa, sama cara ya. Seperti itu sebenarnya. Apabila sudah tidak berminat ya lagi untuk menjadi hamba yang hidup. Nah, maka matilah dia, panaklah dia, lenyaplah dia. Kalau kita sudah tidak berminat menjadi manusia-manusia yang hidup. Hidup ini adalah Allah. Hidupnya Allah bukan hidup kita. Kita tidak pernah punya hidup ya. Kita tidak pernah memiliki hidup. Allah yang punya semua, begitu saja. Yang hidup wujud ini, yang hidup maksudnya wujud ini adalah Allah yang berwujud sebenarnya. Allah yang merasa. Ya, Allah yang merasakan semua. Allah yang melihat, yang mendengar, berkuasa, merasa, hidup, berwujud dan lain sebagainya. Tunggalkan sudah menjadi ahad, menjadi satu begitu. Yang luar yang dalam itu adalah satu. Ya. Tunggal segala-galanya pada Allah. Ya. Kumpulnya semua yang bernama-nama jadikan satu. La maujud illallah, tidak ada yang wujud dan nyata selain Allah saja. Begitu. Yang dikatakan sir, wujud diri ya, rupa diri ya. Yang dikatakan Allah pada diri, yang disebut Muhammad zahir nyata
rohnya diri. Yang disebut nur, nyawa yang menyinari diri, yang menghidupkan ya. Yang disebut roh, cahaya ya. Roh itu cahaya, gerak pandangan ya, kalam dan seterusnya. Cahaya gerak, cahaya pandangan, cahaya kalam dan semuanya. Maksudnya rahasia roh 10 malaikat yang menyinari, mengatur sehingga terang nampak tajalinya Allah. Nah itu karena malaikat itu yang wakil-wakilnya Allah, yang mewakili dari Allah. Maksudnya pada diri yang pahamnya hanyalah Allah. Itu cara kita memahami diri kita. Tauhid diri ya, segala-galanya jadi tauhid, jadi satu pada diri semuanya. Nah itu, maka semua itu harus kita tahu, harus kita paham. Yang banyak itu adalah satu juga. Begitu, kembalinya juga semua itu kepada yang satu. Mengenallah pada diri jadinya ya, begitu berarti kita sudah kenal kepada diri kita. Man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Kalau kita sudah tahu diri, tahu sudah kepada Allah. Begitu. Kalau kita sudah kenal diri, berarti kita sudah kenal kepada Allah. Kalau kita sudah paham kepada diri kita, berarti kita sudah paham kepada Allah. Kalau kita merasa dekat dengan Allah, berarti kita juga sudah dekat dengan Allah. Kalau kita merasa mampu dan bisa memandang kepada Allah, maka kita akan bisa juga memandang Allah di akhir hayatnya kita. Kalau kita sudah merasa dekat, seperti kata Rasulullah, kita akan berjumpa dengan Allah nanti. Begitu, berjumpa dengan hidup kita. Begitu. Penyaksian yang sempurna ya. Penyaksian yang sempurna menyaksikan antara Allah dan Muhammad itu pada diri. Itu penyaksian yang sempurna. Kita harus saksikan Allah Muhammad itu pada diri. Tiada yang ada selain aku. Nah, tidak ada yang ada selain daripada aku. Bahwa Muhammad itu juga diriku. Nah, ini pengakuan Allah ya. Kumpulnya semua Allah. Begitu. La mentiadakan segala sesuatu ya. Selain daripada Allah saja yang ada. Begitu. Saksikanlah Allah dan Muhammad itu pada diri. Yang zahir dan batin. Begitu. Nyatakan, terangkan, nampakkan, cemerlangkan, pancarkan cahayanya. Seterang-terangnya, maksud sejelas-jelasnya, senyata-nyatanya, maksudnya yang terang benderang sehingga menyinari alam semesta. Sehingga jadi manusialah yang mengatur pada alam ini. Begitu. Kita semua adalah satu. Jangan merasa banyak. Yang banyak itu satu. Allah saja yang ada. Begitu. Barang siapa yang akhir hidupnya hanya Allah saja yang satu dan dakhulal jannah ya. Kalau kita merasa pada hidup kita ini hanya Allah saja yang ada ya, dakhulal jannah ya, surga jaminannya. Maka tunggalkanlah Allah itu, esakanlah Allah itu, ahadkanlah Allah itu. Jangan diduakan, ditigakan, tapi tempatnya pada manusia, pada binatang, pada alam ini, tempatnya menaruh hidupnya semua maksudnya. Ingat semua tiada diucap ya, tiada dibunyikan, tiada dibaca ya, tidak dikerjakan ya. Nah, itu maksudnya tidak dikerjakan di sini ya, maksudnya jangan sampai nanti beranggapan kita dilarang sholat, bukan begitu ya. Yang penting di dalam sholat itu, di dalam sembah itu, jangan mengatakan kita yang mampu dan bisa menyembah. Itu saja intinya. Karena di situ ya, Allah yang menyembah kepada dirinya, Allah yang ingat dirinya, Allah yang mendirikan dirinya, meruku, sujud dan menggerakkan dirinya Allah sebenarnya. Itu kalau dibaca bacaan namanya ya, kalau dikerjakan pekerjaan namanya. Nah itu kalau ditulis aksara namanya ya. Al-Quran yang sejati itu kita baca diri sebenarnya ya, iqra diri ya. Sehingga ada yang namanya kaji diri ya.
baca diri, kita harus iqra pada diri kita sendiri. Itulah Al-Quran yang bisa berjalan dan berkalam manusia sebenarnya. Ya, di situ. Al-Quran yang beraksara itu apabila tidak dibaca maka dia tidak bisa berkalam. Tuh, mana tulisan itu bisa berbunyi? Tidak bisa mengeluarkan suara, nggak bisa. Yang berkalam itu adalah manusia yang membacanya. Nah, itu mengeluarkan kalam diatur oleh cahayanya malaikat. Jibril itu yang mengatur cahaya kalam sehingga lidah ini bisa mengeluarkan suara. Itu sebenarnya itu yang dikatakan wahyu, petunjuk. Nah, itu yang memberikan cahaya kalam, menunjukkan bahwa kita manusia ini sehingga mampu dan bisa berkalam. Nah, itu dialah yang memberitahukan kita sehingga kita bisa mengetahui yang belum kita tahu. Nah, itu yang akan terjadi besoknya, lusanya, dan apa akibat dan bagaimananya. Dialah malaikat yang mengatur, yang memberitahukan seperti itu. Maka sehingga kita bisa mengetahui hitam putih dan lain sebagainya, salah dan benarnya. Itu kalam diri sebenarnya, ya. Jika semua kembali pada diri, lihatlah diri pada diri. Nah, kalau kita sudah mampu kembalikan semua itu kepada diri kita sendiri, maka disitulah kita menilik diri, ya. Baca diri pada diri, ingat diri pada diri, rasa diri, ya. Wujud diri, hidupkan dirinya pada diri. Allah yang menghidupkan diri. Sebenarnya Allah yang mengkalamkan diri. Allah segala-galanya, Allah yang melihatkan diri, memandangkan dirinya, ya. Pandanglah dirimu pada diri sendiri, lihat diri kita itu pada diri kita. Nah, itulah kesempurnaannya. Memandang, itulah kesempurnaan pandang, ya. Tajalinya wujud Allah pada diri. Nampak sudah manusia itu insan yang sempurna. Begitu. Terlihat sudah manusia yang sempurna, yang paham kepada dirinya. Dirinya itu adalah kesempurnaan Allah yang ada. Begitu. Jika itu semua telah sempurna pada diri, itulah yang dikatakan amalnya itu amal makrifat. Begitu. Mengenal, ya. Amal yang tiada nampak lagi keakuan diri selain daripada Allah aku diri. Itu sudah tidak mengaku-ngaku lagi kita. Begitu. Karena Allah yang mampu dan bisa mengaku. Allah yang mampu dan bisa berkalam, melihat, mendengar dan lain sebagainya. Tidak ada kemampuan zahir, tidak ada kemampuan diri kita yang zahir ini selain daripada Allah, illallah. Nah, hanya Allah semata, begitu saja, ya. Nah, itu hanya Allah saja, begitu saja. Keakuan diri itu adalah tempatnya kita memandang secara terang, ya. Terang benderang, nyatanya zat, ya. Nyata zat itu sebenarnya sifat asma dan af'al Allah. Nyata pada manusia sebenarnya insan yang paham kepada dirinya, yang dekat dengan Allah, begitu. Berkekalan dengan Allah, ya. Yang bakok bilah, tetap Allah, begitu. Hanya Allah saja yang ada pada dirinya, begitu. Tidak pernah merasa berpisah, tidak pernah merasa jauh. Satu pandang, satu gerak, satu hidup, satu segala-galanya, satu rasa, ya, tunggal rasa, ya. Pada diri pada diri, dari roh, nyawa, hati, dan jasad berikut Muhammad dari kepala, dada, punggung, dan kaki. Itu semua satukan maksudnya. Pada diri zahir yang bernama Muhammad itu. Itu kita satukan pada diri zahir ini yang bernama Muhammad itu semua. Apabila telah nampak wujud diri, kalau kita sudah mampu dan bisa melihat rupa diri kita, ya, maka nampak pula lah wujud tunggal itu. Wujud yang satu itu, ya. Segala-galanya jangan diduakan. Selingkuh jadinya. Itu jangan diduakan, ya. Jangan jadikan dua kalam, dua kehendak,
dua segala-galanya ya, dua cara itu tidak dibenarkan, selingkuh jadinya. Contoh saja ya, kalau istri kita selingkuhi kita bagaimana kira-kira? Selingkuhi suami ya, marah kita, bila perlu kita bunuh dia. Nah itu, saking marah dan jengkelnya. Nah kira-kira kalau kita duakan Allah bagaimana kira-kira? Kalau kita duakan kehendaknya, kita berkehendak, Allah berkehendak, jadi dua kehendak. Kita berkalam, Allah berkalam, jadi dua kalam. Kita melihat, Allah melihat, jadi dua pelihat. Kita berwujud, Allah berwujud, berarti menjadi dua wujud. Jangan diduakan kita hidup, Allah hidup, berarti dua hidup. Tanpa sengaja kita sudah syirik kepada Allah. Begitu, zat yang nampak pada diri insan ya, yang hidup menghidupkan itu, pandanglah pada roh. Nah itu, pandanglah kita melihat kepada roh. Sifat yang nampak menjadi cahaya insan itu atau Nur Muhammad yang menyinari seluruh tubuh itu. Cahaya sebenarnya, maka terlihatlah. Pandanglah pada nyawa. Itu, pandanglah pada napas kita, pada Hawa itu ya, pada wanita itu ya. Asma yang mengelola dan menggerakkan peredaran darah ya. Itu sehingga menjadi kuat, menjadi tahan ya, atau daya tahan tubuh ya. Nah itu, pandanglah pada hati, pada batin kita ya. Af'al yang nampak nyata tajalinya keseluruhannya itu ya. Nah itu, yang bernama Muhammad pada diri zahir. Itu, pandanglah pada tubuh. Nah itu, Muhammad itu kalau kita mau memandang Muhammad ya, pandanglah pada tubuh zahir kasarnya kita ini. Itu, tidak lain semua itu kembalinya menjadi satu nama. Itu, Tunggal Esa dengan sendirinya, Ahad, yaitu hanya Allah saja yang ada. Begitu, Anallah ya, aku Allah artinya ya. Huwallah, dia Allah artinya ya. Aku dan dia adalah Allah. Bersama sudah jadinya, beserta namanya. Begitu, engkau dan aku adalah Allah. Yang satu maksudnya ya. Tidak ada lain selain daripada Allah. Satu-satunya. Tauhidlah semuanya menjadi tunggal pada Allah. Yang banyak nama itu jadi satu nama. Tunggal sudah dia. Terus terang saja ya. Katakan barang siapa. Terus terang ya, saya mengatakan maksudnya. Terus terang saya katakan barang siapa yang mampu dan bisa mentauhidkan segala sesuatu apa yang ada pada diri ya, pada dirinya yang luar maupun dalam, yang terlihat maupun yang tidak terlihat ya. Kalau kita bisa jadikan satu, tidak terlihat ya, maupun yang tidak terlihat maksudnya, bahkan sampai akhir kalamnya pun hanyalah Allah semata ya. Dakhulal jannah sebenarnya. Baru orang bisa mendapatkan surga itu. Kenikmatan hidup dunia dan akhirat sebenarnya ya. Nah itu, arti surga itu sebenarnya kenikmatan hidup sebenarnya. Itu arti surga. Yang paling nikmat itu sebenarnya berjumpa dengan pemiliknya hidup. Nah itu, Allah menjumpai dirinya pada diri yang satu. Ahad. Maka laki dan perempuan juga satu ya. Tunggal. Dia menjumpai dirinya di sana ya. Menemui dirinya di sana, menemui nyawanya pada perempuan. Nah, menemui Hawa dalam artinya badan bareng dengannya nyawa, begitu sebenarnya. Maka adanya menikah sebenarnya ya. Seperti itu sebenarnya. Apabila mau berjumpa dengan Hawa, pandanglah pada wujud perempuan. Makanya apabila Adam dan Hawa mau berjumpa,
atau badan mau berjumpa dengan nyawa, maka menikahlah. Sebenarnya di situ tempat kita memandang ya, yang dalam maksudnya. Di situ tempat kita lihat yang dalam. Jika mau berjumpa dengan roh atau mau memandang pada roh ya, atau basiroh, pandanglah diri pada diri. Kita lihat diri maksudnya, bagaimana rupa kehendak cara kita ya. Jika mau berjumpa dengan Allah, kumpulkan keseluruhannya yang bernama-nama pada diri, ahadkan menjadi satu ya, atau ikat kuat-kuat ya, seperti lidi itu ya, jadi satu pada Allah. Sebenarnya begitu. Berlapaskan Allah pada diri zahir dan batin, maka zat, sifat, asma dan af'al, alif lam lam ha, itu yang menjadi sir rahasianya insan yang sempurnanya pada Allah. Sebenarnya dipancarkan cahaya nyawa yang disebut Nur Muhammad. Diperbesar arus setrum ya. Setrumnya ditambah daya kemampuannya dari cahaya malaikat. Itu melalui roh yang 7 sebenarnya, sehingga menghasilkan kudrat, iradat, ilmu hayat sama basar kalam. Itu berarti siapa yang berkuasa ya, siapa yang berkuasa berkehendak sampai berkalam, tauhidkan ya, ahadkan jadi satu, keseluruhannya itu bernamalah Allah, bunyinya begitu. Maka disebut dengan nama Allah, semua himpunannya bismillah, dengan nama Allah. Begitu. Contoh, sama seperti motor ya, kalau disebut satu persatu, kabel, mesin, bensin, macam-macam namanya, seperti itu ya. Puring, segala macam nama ya, body dan lain sebagainya. Kalau disebut satu persatu, dia bernama-nama. Tapi kalau dihimpun menjadi satu, motor namanya. Begitu. Motor butuh pengendara ya. Itulah manusia yang mengendarai. Begitu pula badan ini dikendalikan oleh roh. Ada roh baik dan ada pula roh yang jahat. Roh hewan itu ya. Maka perlakuan manusia seperti binatang ya. Roh itu diatur oleh cahaya malaikat yang mengatur akal bicara. Maka berkalamlah lidah ini. Melihatlah mata ini. Hiduplah badan ini. Dan bisa merasakan semua. Kembalikan semua pada himpunannya. Yaitu Allah. Jadi satunya, tunggalnya, begitu. Berhimpun, tidak bercerai pun tiada. Tidak terpisah, tapi harus dapat kita bedakan. Paham ilmu, makanya ya. Kalau kita tidak mampu dan tidak bisa memahami ilmu, tidak tahu ilmu, tidak tahu arah tujuan perkataan kita. Tidak tahu arah tujuan perbuatan kita. Itu, maka kalau kita sudah paham segala-galanya, insya Allah arah dan tujuan pembicaraan kita itu sudah tahu. Begitu sudah paham. Itulah orang yang sudah kenal diri, paham diri, dan tahu kepada dirinya bahwa dirinya itu adalah Allah jua yang menghidupkan. Begitu insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami maksud dan tujuan saya ini. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, menyinggung perasaan, yang kira-kira selip, keceplosan, kelolosan, dalam arti karena lidah ini tiada bertulang, karena yang zahir ini tidak ada dayanya, yang disebut hamba Muhammad yang tiada berdaya ya, kecuali illallah, kecuali semua itu adalah atas kehendak Allah. Kalau bukan atas kehendak Allah, saya pun tidak akan mampu, tidak akan bisa seperti ini. Insya Allah dengan izinnya Allah, segala-galanya adalah atas kehendak Allah. Kembalilah kepada Allah, yaitu dari Allah, untuk Allah, dan beserta Allah. Ingat kunci ilmu itu ya. Nah, itu dari Allah, untuk Allah, dan dengan Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan sekedar ucapan saja ya. Kita sebut saja di dalam lidah, tapi tidak tahu maksud dan tujuannya. Insya Allah apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami akan minta maaf yang sebesar-besarnya yang menyinggung perasaan netizen ya. Nah,
Dan akhirul kalam, akhirnya ucapan saya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, karena segala-galanya hanyalah Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.